السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin peserta daurah yang saya hormati, kita sudah bahas poin atau kaidah yang keempat dari memahami sunnah Rasulullah SAW. Maka sekarang kita masuk pada kaidah yang kelima atau poin yang penting yang kelima yang berkaitan dengan memahami sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Kaidah yang kelima ini adalah mengetahui asbab wurudil hadis. Mengetahui asbab wurudil hadis, yaitu mengetahui sebab hadis itu diucapkan atau sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting. Misalnya kalau dalam pembahasan Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an, maka seorang di samping juga memahami tafsiran Al-Quran, juga dia mengetahui dalam tafsiran Al-Quran itu asbab nuzulil Quran, itu sebab Al-Quran itu diturunkan. Kemudian yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW adalah seorang mengetahui asbab wurudil hadis. Hadis itu kenapa diucapkan, konteksnya apa, supaya seorang tidak salah di dalam memahami sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, contohnya yang berkaitan dengan hal tersebut, hadis Rasulullah SAW yang di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Sebagian orang dari hadis ini kemudian dipakai sebagai hilah atau jalan kemudian keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka memisahkan antara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, akidah dengan hal yang berkaitan dengan muamalah. Artinya orang berhukum dengan hukum Allah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ibadah, tetapi dalam muamalah tidak, dalam hukum dan undang-undang tidak. Dan ini adalah kesalahan yang fatal, dan mereka berdalil dengan hadis ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka yang berkaitan dengan muamalah manusia, kata mereka, itu urusan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan melalui hadis Rasulullah SAW yang sahih ini. Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena setiap kita wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan kita. Yang terutama dan paling utama berhukum dengan hukum Allah dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dan semua aspek kehidupan manusia wajib mereka berhukum. Yang mengatakan dirinya muslim atau muslimah, yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya adalah hadis ini. Artinya seorang salah memahami hadis ini karena mereka tidak merujuk kepada asbab wurud hadis ini. Artinya kenapa Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut. Disebutkan oleh para ulama di pembahasan tentang asbab wurud hadis ini, bahwa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada orang-orang Madinah ketika mereka melakukan
pengawinan atau penyerbukan korma pada waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah menganjurkan dengan cara beliau yang ijtihad dari beliau yang berkaitan dengan dunia. Dan para sahabat karena ittiba'nya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti. Padahal petunjuk tersebut berbeda dengan apa yang biasa mereka lakukan yang berkaitan dengan pohon korma atau yang berkaitan dengan pertanian mereka. Akhirnya mereka karena ittiba'nya kepada Nabi, mereka ikuti dan kemudian ternyata tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Dan ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut dan bertanya kepada mereka, mereka mengatakan bahwa kami melakukan hal tersebut tidak seperti yang biasa kami lakukan karena kami mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya dalam masalah yang berkaitan dengan duniawi yang tidak ada di situ majal hukum syarak atau yang tidak ada di situ berkaitan dengan syarak, karena asal segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan muamalah adalah sesuatu yang boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Seperti kaidah usul yang mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dari segala sesuatu adalah boleh. Illa ma dalla ad-dalilu ala at-tahrim. Kecuali ada dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu itu. Sebagaimana misalnya dalam masalah ibadah, para ulama mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-hadar illa ma dalla ad-dalilu alaihi. Jadi asal daripada ibadah adalah terlarang, tidak boleh, kecuali ada dalil yang merupakan yang menjadi petunjuk tentang adanya ibadah tersebut. Maka seorang tidak boleh melakukan ibadah tertentu yang dia katakan ibadah kecuali dia mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang melakukan suatu ibadah, dia yang wajib menetapkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan dunia, maka asalnya dia sesuatu yang boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu terlarang atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengharamkan, dia yang harus mendatangkan dalil kalau yang berkaitan dengan perkara dunia atau yang berkaitan dengan muamalat. Dan syubhat ini yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa tidak wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan ahkam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan transaksi jual beli, yang berkaitan dengan muamalah, dan dia adalah masalah-masalah dunia. Dan ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an adalah yang berkaitan dengan muamalat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwa kalau muamalah itu ditunjukkan hukum yang berkaitan dengan syariat, maka wajib kita mengambil hukum tersebut. Tetapi kalau dia berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada asal hukum di situ, baik itu tahrim atau yang lainnya, maka dia harus tetap di atas hukum asalnya, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan dunia atau muamalah, dia asalnya mubah, sebagaimana kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Kemudian contoh yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kesalahan orang di dalam memahami hadis ini berangkat dari dia tidak mengetahui asbab wurudil hadis. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la ila yaumil qiyamah la yanqus min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha la yanqus min awzarihim ila yaumil qiyamah la yanqus min awzarihim syai'a. Barang siapa yang memberi contoh yang baik, sunnah. Sebagian memahami bahwa di sini dalil tentang adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bahwa ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Padahal yang dimaksud dengan hadis ini berangkat dari asbab wurudnya. Asbab wurud hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW melihat beberapa sahabatnya ada yang fakir, miskin, tidak berpakaian sewajarnya, artinya karena fakirnya. Kemudian Rasulullah SAW mentergib, mendorong para sahabat untuk bersedekah dan memberikan sesuatu kepada sahabat yang fakir miskin ini. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang memulai, yang kemudian Rasulullah SAW dengan cerah mukanya mengatakan hadis ini.
Artinya ketika sahabat ini memulai, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Artinya orang ini memulai sesuatu yang memang asalnya disyariatkan, asalnya sesuatu itu disunnahkan. Orang bersedekah kan memiliki asal, dia sesuatu yang sunnah. Makanya para ulama mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, mereka menghidupkan sunnah yang dimatikan. Bukan berarti dia mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi lalu kemudian diikuti oleh yang lainnya. Dan justru hadis yang kedua menunjukkan bahwa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, menunjukkan justru hukum yang jelas bagi orang yang membuat hal-hal yang tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi, dari syariat, maka dia akan mendapatkan dosa itu sendiri, baik dosa amalannya sendiri, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu kita, baik itu khatib, orang itu da'i, orang itu ulama, apalagi dia harus berhati-hati. Karena para ulama mengatakan, iza zallal alim zallal alam. Kalau tergelincir seorang alim, maka alam yang akan tergelincir. Karena seorang alim itu qudwah. Oleh karena itu kita wajib, bukan kita mengatakan bahwa manusia selain Rasulullah itu maksum, tidak. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Tetapi wajib kita berhati-hati. Apalagi seorang itu menjadi tuntunan, menjadi teladan, maka dia, apa yang dia lakukan bagi orang awam adalah sesuatu yang harus diikuti. Maka orang idza zallal alim zallal alam. Kalau dia tergelincir seorang alim, orang yang menjadi ikutan, maka alam akan tergelincir. Artinya orang juga akan ikut tergelincir. Apalagi kalau dia menjadi qudwah di masyarakatnya. Oleh karena itu, orang yang menjadi qudwah sayyi'ah, maka dia boleh jadi akan menjadi penanggung jawab dari semua dosa orang-orang yang mengikutinya. Makanya seorang ulama mengatakan, wa an takuna muqtasidan fis sunnah khairul laka min an takuna ra'san fid dhalalah. Engkau menjadi seorang yang sederhana dalam sunnah Rasulullah SAW, artinya mengamalkan yang wajib, kemudian sunnah Rasulullah SAW sederhana dalam artian apa yang dia mampu dia lakukan, jauh lebih baik daripada engkau menjadi ra'san fid dhalalah, menjadi kepala di dalam kesesatan. Oleh karena itu seorang ulama mengatakan, orang-orang yang ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang mereka itu walaupun alim dan cerdas, dia menjadi awam dan jahil, tetapi di atas fitrah dan di atas kebenaran, jauh dia lebih baik daripada dia menjadi kepala tetapi kepala di dalam kesesatan. Oleh karena itu kita di dalam beramal berusaha mencocokkan amalan kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka apa yang kita dapatkan dari sunnah Rasulullah berarti tegak sunnah tersebut hujahnya atas kita, yang wajib kita ikuti pertama, dan kedua wajib kita ajarkan kepada orang yang kita bertanggung jawab. Amma orang itu mau menerima atau tidak, maka itu bukan kewajiban kita. Karena Rasulullah SAW menceritakan, ada nabi yang datang pada akhir zaman dengan kelompok yang besar, ada nabi yang datang dengan segelintir orang, ada yang nabi yang datang dengan 2 orang pengikut, ada yang nabi dengan 1 pengikut, ada yang nabi yang tidak ada pengikutnya. Mereka padahal diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita para dai dan khatib, yang penting kita di atas yang hak, tahu dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Masalah orang mengikuti atau tidak mengikuti bukan kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab para dai, para nabi dan rasul berapa jumlah yang dia dapatkan dari umat, tidak. Tetapi apakah dia menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dipertanyakan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'alaika illa al-balagh." Tidak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Orang suka atau tidak suka bukan merupakan kewajibanmu. Jadi ini yang berkaitan dengan asbab wurudil hadis. Dan juga contoh yang lain yang sering disebutkan oleh ulama usul, misalnya yang berkaitan dengan asbabul wurud, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri siyamu fis safar." Bukan termasuk kebajikan orang berpuasa pada waktu dia musafir. Hadis ini sepintas mengisyaratkan bahwa orang kalau dia berpuasa pada saat dia musafir bukan sesuatu yang baik, bukan merupakan sunnah Nabi. Dan orang mungkin akan segera menghukum. Berarti orang kalau dia musafir tidak boleh sama sekali dia berpuasa. Itu dalalah atau yang ditunjukkan oleh hadis ini. Dan kalau orang tidak melihat asbabul hadis,
pasti dia akan memahami seperti ini. Karena itu sharih atau zahir dari hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan. Padahal asbab wurud hadis ini diperuntukkan bagi orang yang musafir, yang dia memudaratkan bagi dia kalau dia berpuasa. Dan bahkan itu dilarang, diharamkan, karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk membinasakan dirinya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam beberapa asbabul wurudil hadis, di mana ketika Rasulullah dan para sahabat musafir, di situ ada para sahabat yang berpuasa dan ada juga para sahabat yang tidak berpuasa. Dan kata sahabat Rasulullah, wala ya'ibu ba'duna ba'dan, dan tidak ada orang yang mencela sebagian kami atas sebagian yang lain. Artinya yang kuat dia berpuasa, yang merasa lemah maka dia berbuka. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, artinya tentang ditergibnya orang untuk mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yakrahu an yu'ta ma'asihi. Rasulullah cinta untuk didekati atau diambil dia punya rukhsah, keringanan yang diberikan dalam syariat, sebagaimana dia benci Allah murka, Allah benci atau murka untuk didatangi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sahabat Rasulullah sedang dalam perjalanan, sebagian ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, dan bergantung kepada kekuatan mereka, dan tidak ada yang mencela sebagian mereka atau sebagian yang lain. Ada di situ seorang sahabat yang dia sudah lemah dan sudah sampai dia pingsan, tetap dia tidak mau berbuka, tidak mau memutuskan puasanya. Kemudian dikelilingi dan dia terjatuh pingsan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya apa yang terjadi, dan para sahabat menceritakan bahwa orang itu tetap berpuasa padahal dia dalam keadaan sudah lemah. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengucapkan hadis ini, laisa minal birris siyamu fis safar, bukan termasuk kebajikan orang berpuasa pada saat dia musafir dengan kondisi orang seperti ini. Tapi kalau kondisinya kuat maka dia boleh berpuasa. Karena Rasulullah sebagian sahabatnya berpuasa dan sebagian tidak berpuasa. Adapun kitab yang bisa dijadikan rujukan, dan ini sangat penting bagi kita yang mau belajar sunnah Rasulullah SAW, adalah kitab Ibnu Hamzah, Syekh Ibnu Hamzah. Beliau menulis satu kitab, Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurudil Hadis Syarif. Dalam 3 jilid, beliau di situ menulis hadis-hadis Rasulullah SAW yang memiliki asbabul wurud. Dan ini yang terlengkap yang disebutkan oleh para ulama, Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurudil Hadis Syarif. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan memahami sunnah Rasulullah yang keenam, dan ini ada 8 poin. Yang keenam adalah ma'rifatu gharibil hadis, mengetahui gharibul hadis, artinya mengetahui lafaz-lafaz hadis yang di situ gharib, artinya asing bagi kita. Karena orang di awal Islam memahami apa yang dikhitab oleh Rasulullah SAW. Dan mereka kalau tidak memahami suatu masalah atau suatu lafaz dalam hadis lain, mereka langsung bertanya, dan itu sedikit. Tetapi manakala orang bercampur, kemudian orang ajam, orang luar Arab ke dalam orang Arab, kemudian apalagi kemudian terjadi futuhat Islamiyah, penaklukan Islam yang dimana berbaur antara orang-orang Muslim Arab dan bukan Arab, sehingga banyak orang yang tidak paham bahasa Arab. Apalagi di zaman kita ini, kita banyak yang tidak bisa berbahasa Arab. Hatta walaupun dia bisa berbahasa Arab, belum tentu dia memahami semua lafaz hadis Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kita mencari rujukan dari kitab-kitab para ulama yang disusun yang berkaitan dengan lafaz-lafaz gharib yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ada Kitabul Gharib atau Gharibul Hadis yang disusun oleh Imam Al-Harawi. Ada kitab Gharibul Hadis yang disusun oleh Abu Ishaq Al-Harbi, tetapi yang dianggap paling lengkap yang berkaitan dengan hadis yaitu An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang disusun oleh Imam Ibn Al-Athir. Dan juga ini kemudian 4 atau 5 kitab ini yang sebelumnya Gharibul Hadis Al-Harawi dan juga kamus yang berkaitan dengan bahasa Arab yang kemudian disatukan dalam satu kitab kamus bahasa yaitu kitab Lisan Al-Arab yang disusun oleh Ibnu Mandur Al-Ifriqi. Karena An-Nihayah fi Gharibul Hadis masuk di situ. Karena Gharibul Hadis, pembahasan lafaz-lafaz yang gharib dalam hadis, dia banyak berkaitan dengan bahasa, yang berkaitan dengan bahasa. Dan ini yang berkaitan dengan Gharibul Hadis. Jadi karena misalnya saya kasih satu contoh.
perkembangan bahasa, dia terus berkembang maknanya. Kadang-kadang makna yang asal dari bahasa itu sendiri, dia menjadi hilang. Misalnya larang Rasulullah SAW untuk mandi dan membuka aurat di hammam. Kata-kata hammam yang dimaksud seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah tempat pemandian umum. Yang di hammam itu dari situ kata-kata yang air yang hangat yang dipakai oleh orang-orang dahulu untuk kemudian mandi dan untuk tadlik, artinya untuk pengobatan. Tempat pemandian, kalau sekarang kayak mandi uap itu, dia pakai waktu itu, atau mandi sauna istilahnya, itu dilakukan pada waktu, dan pemandian umum, itu dimaksud dengan hammam. Tetapi itlaq hammam, penggunaan kata hammam sekarang berbeda di zaman sekarang. Karena orang sekarang memahami kata-kata hammam adalah kamar mandi yang kecil itu. Maka kalau orang tidak kembali kepada pemahaman apa yang dimaksud dari hadis itu sendiri, maka boleh jadi dengan perubahan perkembangan makna bahasa, dia tidak akan memahami makna hadis yang dimaksudkan dalam larangan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini faedah memahami gharibul hadis. Kemudian juga yang ketujuh, memahami sunnah seperti yang dipahami sahabat Rasulullah. Dan ini perkara yang paling penting yang berkaitan dengan pembahasan ini. Memahami sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Karena setiap orang yang muslim dan muslimah, saya yakin tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak berdasar kepada Quran dan sunnah. Atau dia hanya mengatakan misalnya saya berdasarkan kepada Quran saja dan tidak kepada sunnah. Tetapi orang kebanyakan menyimpang dari yang hak karena dia justru berdalil kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, tetapi tidak mengikuti pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Kenapa wajib orang mengikuti pemahaman sahabat Rasulullah SAW? Karena para sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali menyaksikan wahyu itu turun, menyaksikan praktik Rasulullah SAW. Maka apa yang dipahami sahabat Rasulullah itu yang benar. Dan Allah mengancam orang-orang yang mengambil pemahaman selain pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain daripada jalan al-mu'minin, sabilul mu'minin maksudnya sabilus sahabah, karena orang yang pertama kali disifatkan dengan iman adalah sahabat Rasulullah SAW. Maka orang yang mengikuti jalan selain dari jalan al-mu'minin, yaitu sahabat Rasulullah SAW, artinya memahami Islam tidak seperti yang dipahami oleh sahabat Rasulullah SAW, maka Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan menyimpangkan dia, artinya menjadikan dia semakin menyimpang dari penyimpangan tersebut, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu tempat yang yang paling pedih. Dan ini menunjukkan wajib orang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seperti yang dipahami oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan itulah makna perkataan Imam Syafi'i yang saya sebutkan, yang dinukil oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Dhahabi, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan juga dinukil oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Perkataan beliau, nu'minu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa nu'minu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang berkaitan dengan kewajiban untuk ittiba ini, dan yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah pemahaman sahabat Rasulullah, misalnya merujuk kepada kitab misalnya Musannaf Abdul Razak, artinya nukilan-nukilan ma'ani hadis yang mereka ini berdasarkan kepada apa yang dinukil dari sahabat Rasulullah. Juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah, juga Sunan Sa'id bin Mansur, Sunan Ad-Darimi, kemudian Sunan Al-Kubra dari Imam Al-Baihaqi, dan juga banyak kitab-kitab As-Sunnah seperti Syarh As-Sunnah dari Imam Al-Baghawi. Beliau juga banyak menukil nukilan-nukilan dari sahabat Rasulullah SAW tentang ma'ani hadis Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, dan yang ke-8, dan ini juga penting, merujuk kitab Syuruhil Hadis, merujuk kitab yang mensyarah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa orang tidak bisa mengatakan bahwa dia hanya bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah lalu tidak dia merujuk kepada kitab-kitab
para ulama. Karena orang boleh jadi dia qasir dalam artian dia tidak memahami, muqassir dalam artian dia tidak memahami hal yang gharib dari hadis, yang karena syuruh hadis yang dituliskan oleh para ulama, baik yang syuruh hadis yang sahih yang ada pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lainnya, di situ ada kadang-kadang diterangkan tentang gharibul hadis, nasikh wal mansukh, asbab wurudil hadis, dan menyimpulkan tentang ahkam daripada hadis-hadis itu sendiri. Dan ini tidak bisa kita melepaskan diri. Dan yang bisa dijadikan rujukan secara umum, walaupun itu sangat banyak untuk yang berkaitan dengan syarah hadis, seperti misalnya kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Al-Minhaj fi syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian juga kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud, kemudian Tuhfat Al-Ahwadhi syarah Sunan Tirmidzi, dan juga banyak syuruh hadis seperti Syarh Sunnah juga mensyarah sebagian, dan beberapa rujukan yang bisa dijadikan rujukan oleh orang-orang yang mau mendalami sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Jadi ini rujukan-rujukan yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa orang mengambil satu hadis Rasulullah SAW, misalnya Sahih Bukhari, lalu dia tidak merujuk kepada syuruh para ulama yang mereka lebih a'lam, lebih tahu dan lebih awsa', dia punya lebih luas, dia punya ilmu dan pemahaman tentang hadis Rasulullah SAW yang mungkin kita tidak memahaminya. Jadi ini yang terpenting yang berkaitan dengan memahami sunnah Rasulullah SAW, dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, jadi poin-poin yang penting ini, dan mudah-mudahan ada faedahnya. Pertama, yang terpenting memahami sunnah dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita sudah tafsil. Kemudian yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang satu bab atau satu masalah, kemudian mengambil hukum daripadanya. Kemudian yang ketiga, jamak dan tarjih, artinya mengetahui jamak dan tarjih daripada hadis itu sendiri. Kemudian mengetahui an-nasikh wal mansukh, ma'rifat an-nasikh wal mansukh. Kemudian yang kelima, mengetahui asbab wurudil hadis, asbab wurudil hadis, artinya sebab hadis itu diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, mengetahui gharibul hadis. Gharibul hadis artinya lafaz-lafaz yang sulit dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, memahami sunnah dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Dan ini yang terpenting di antara poin-poin tersebut. Kemudian yang terakhir, merujuk kitab-kitab syuruh hadis, artinya kitab-kitab yang menerangkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Supaya jangan orang begitu dia membaca hadis, apalagi kemudian Al-Quran, lalu dia menafsirkan semaunya dia. Karena ada hadis walaupun didhaifkan oleh para ulama, tapi dia makna sahih kata para ulama tentang tafsiran Al-Quran. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi wa in akhta'a wa in asaba faqad akhta'. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi wa in asaba faqad akhta'. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran, ya, walaupun dia benar maka dia salah. Artinya bi ra'yihi, dengan ra'yinya, dengan akal semata tanpa bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib kita tawadhu kepada para ulama, merujuk kepada mereka, bukan justru kemudian mengatakan seperti yang dikatakan para ulama tabi'in, nahnu rijal wa hum rijal. Kita laki-laki, mereka juga laki-laki. Sebenarnya kelaki-lakian kita berbeda dengan kelaki-lakiannya para a'imah tersebut, maka wajib kita merujuk kepada kitab-kitab mereka dan merujuk kepada tafsiran-tafsiran mereka atau ma'ani yang diterangkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin kalimat akhirah karena ini pertemuan yang terakhir sebelum ada tanya jawab. Kalau ada kesempatan tanya jawab, yaitu pertama, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Artinya saya menasihatkan diri saya dan antum sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Bahwa seorang dai dan khatib, dia mas'ul amam Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dia pahami dan dia ketahui dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Dan kita wajib tajarrud, artinya membersihkan diri dari hawa nafsu dan juga intisar dengan nafsu. Tapi kita memiliki kemauan masing-masing untuk kembali kepada yang hak dengan dalil, bukan karena qaul fulan dan allan, tidak. Dan itu merupakan kewajiban yang terpenting adalah menuntut ilmu bagi kita semua, terutama kita yang jadi dai, para khatib, karena mereka orang-orang yang menjadi qudwah di masyarakat. Maka apa yang dikatakan, karena orang awam kadang-kadang membaca Al-Quran dia tidak bisa sebagian, apalagi kemudian untuk menafsirkan. Maka apa yang dipraktikkan oleh orang-orang yang dikatakan dai, ustaz, khatib, dia akan diikuti oleh orang awam. Karena para ulama memberikan rukhsah orang awam untuk dia taklid, karena dia tidak bisa melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita pertama, ketika kita berbuat, mengucapkan, menyampaikan apa yang kita katakan, dan kita katakan ini syariat Allah Subhanahu wa taala, pertama kita wajib bertakwa kepada Allah terhadap diri kita, dan apa yang kita ucapkan tidak dia akan hanya menjadi perkataan kita saja, tetapi dia akan didengar oleh orang banyak. Maka apa yang kita katakan wajib kita tahu bahwa itu dari syariat Allah, dan apa yang kita katakan tidak, yang kita ketahui tidak benar, maka kita katakan itu bukan dari syariat Allah. Karena seperti yang saya sebutkan pertama, kalau seorang yang dikatakan berilmu dia tergelincir, maka orang-orang yang mengikutinya juga akan tergelincir. Maka seorang dai khatib dia bukan hanya mas'ul pada dirinya, tapi mas'ul amam Allah juga bagi orang lain. Kalau orang awam dia jahil, dia tidak bertanggung jawab mungkin kecuali pada dirinya. Tapi kita orang yang menjadi khatib, menjadi dai, menjadi ustaz, menjadi tuan guru, para kiai, mereka mas'ul amam Allah bagi dirinya dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Maka sebagaimana yang dikatakan para ulama, yang hak kita katakan yang hak. Orang suka atau tidak suka, tetapi tentu dengan cara yang baik, dengan lemah lembut dan sebagainya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Tapi tidak boleh kita katakan yang hak kemudian dia menjadi samar, atau yang batil kemudian dia menjadi buram, tidak. Tapi yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan yang batil. Karena dikatakan as-saqit 'anil batil syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebatilan yang dia lihat padahal dia mampu mengingkarinya dan mampu dia katakan, dia adalah syaitan yang bisu. Jadi ini kewajiban mas'ul amam Allah. Dan kalau kita katakan yang hak, itu pertama kita akan terlepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu. Kalau ada yang mengikutinya, maka itu akan masuk ke dalam apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu yang penting bagi kita semua. Jadi setiap kita berbuat, apa yang kita ucapkan dan itu kita katakan dia syariat Allah, maka wajib kita betul-betul tahakkuk, mengecek bahwa itu betul syariat Allah dan kita praktikkan. Dan seorang yang dijadikan qudwah di tengah masyarakat, maka dia akan menjadi otomatis menjadi contoh orang-orang awam atau masyarakat banyak di sekitarnya. Maka kalau orang-orang awam yang tidak mengetahui dalil, mungkin dia diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, dan dia mengatakan bahwa saya jahil, dan bahkan mungkin dia akan berhujjah dengan mengatakan dai fulan, ustaz fulan, tuan guru fulan, kiai fulan tidak pernah menerangkan hal ini pada saya. Tetapi kita tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita ketahui kemudian kita tidak sampaikan. Maka tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menerangkan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu adalah batil. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan untuk memegang yang hak, karena di akhir zaman seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW atau kebenaran di akhir zaman seperti dia memegang bara api. Oleh karena itu ini nasihat saya secara pribadi untuk diri saya dan kita semua, dan kita saling menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, agar kemudian diperlihatkan oleh Allah yang hak itu hak dan yang batil itu batil, dan kita diberikan kesabaran untuk di atas yang hak tersebut, dan kita terus talabul ilm, menuntut ilmu, karena yang hak itu dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita mungkin dia salah dan mungkin dia benar, tapi yang hak itu adalah mutlak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu wasiat semua a'immah, bukan wasiat fulan Allah atau orang kecil, tidak. Wasiat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua a'immah yang mereka
kita hormati, mereka berwasiat untuk kembali kepada dalil dan kita amalkan. Dan tidak ada yang menghidupi hati kita dan jiwa kita kecuali apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka apa yang tidak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ketika diamalkan oleh seorang dan dia yakini sebagai sesuatu yang mendekatkan dari Allah, tidak akan dia dapatkan kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan hidup hatinya dengan Al-Quran, dengan Sunnah Rasulullah, dengan beramal dengan seperti apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya betul, saya tidak membawakan di sini qiraahnya yang mutakhalifah, tapi saya membawa yang sabit. Jadi tidak saya mengatakan misalnya seperti logat ba'dal a'rab yang disebutkan. Saya tidak tafsil masalah itu. Cuma ini disebutkan sebagai misal oleh para ulama usul tentang bahwa orang harus mengetahui asbab urud hadis yang berkaitan dengan masalah ini supaya dia bisa mengistimbatkan hukum yang berkaitan dengan yang sebenarnya. Karena memang di situ ada beberapa qiraat yang disebutkan, dan kita tidak mau membahas masalah itu. Masalah ada qiraat misalnya yang ditasamuh oleh katanya sebagian Rasulullah SAW, artinya logat sebagian orang-orang Badui atau Arab yang berkaitan dengan hadis itu. Tapi kita sekarang mencontohkan misal tentang pentingnya memahami asbab wurudil hadis, yang dimana kalau kita tidak memahami asbab wurudil hadis ini, maka orang begitu membaca hadis ini dia akan memutlakkan makna itu. Jadi itu yang saya maksud. Jazakumullah khair. Apakah orang yang betul-betul mengikuti Imam Syafi'i bisa dikatakan berpegang kepada sunnah berdasarkan perkataan beliau, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi? Ini tidak mutlak, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Yang benar jangan dibalik ya. Orang yang mengikuti mutlak Imam Syafi'i terus dia mengatakan dikatakan sunnah, tapi yang justru sebaliknya yang benar, bahwa orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW maka berarti dia mengikuti Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan dirinya maksum, maka beliau mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Maknanya wa in khalafa qauli, kalau dia sahih suatu hadis maka itu madhab saya walaupun dia menyalahi pendapat saya. Dan antum kalau bisa mengambil contoh di Kifayatul Akhyar sendiri yang jadi rujukan madhab Syafi'i, Kifayatul Akhyar yang dipakai di banyak pesantren, di situ kadang-kadang beberapa ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi, Rafi'i atau yang lainnya, Ghazali misalnya, menukil qaul jadid dan qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul jadid dan qaul qadim Imam Syafi'i artinya qaul yang pendapat yang lama ketika Imam Syafi'i di Baghdad dan pendapat Imam Syafi'i yang baru ketika beliau di Mesir. Sebagian ulama Syafi'i yang mereka ahlul hadis, orang yang memahami hadis, mereka ulama haqqan insyaallah, mereka tidak merasa berat mengambil qaul qadim Imam Syafi'i dengan alasan bahwa ini mendekati sunnah. Kalau mereka orang yang ta'assub, fanatik buta kepada Imam Syafi'i, sebenarnya mereka wajib mengambil qaul jadid, qaul yang baru Imam Syafi'i. Tapi karena mereka ittiba dengan perkataan Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, maka mereka mengambil qaul qadim Imam Syafi'i, tidak ada masalah, karena mereka mengatakan ini lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar, orang kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW berarti dia mengikuti Imam Syafi'i. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah SAW atau ulama tentang bolehnya menggunakan hadis dhaif yaitu pada fadailul a'mal? Para ulama mustalah selain hadis seperti disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi, di situ ada dua pendapat para ulama tentang beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Sebagian mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif hatta walaupun dalam fadailul amal. Dan perlu juga dipahami apa yang maksud dengan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Karena sebagian secara praktik memahami salah sebagian. Artinya mereka pahami fadailul amal ini amal-amalan sunnah yang tidak ada dasarnya. Maksudnya beramal dengan hadis dhaif adalah kalau misalnya ada misalnya amalan yang ada asalnya dari hadis Rasulullah SAW, misalnya salat duha atau amalan-amalan sunnah yang lainnya atau yang wajib, lalu kemudian di situ ada targhib, ada anjuran, ada fadilah tentang amal tersebut, ya, maka kalau dia dhaif, bolehkah dia dijadikan sebagai sandaran
atau sebagai pendorong, targhib, sugesti untuk beramal hadis tersebut kalau dia dhaif. Bukan berarti dia beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari sunnah kemudian dikatakan ini sunnah. Tentang masalah ini di situ ada qaul dari para ulama, sebagian mengatakan bahwa dia boleh beramal sebagian mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Karena keumuman hadis Rasulullah tentang ancaman bagi orang yang berdalil dengan dengan perkataan yang tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian membolehkan dengan syurut. Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga ulama-ulama sebelumnya dan seperti yang dinukil di Tadribur Rawi Suyuti, mereka secara praktik sebenarnya syurut ini secara nazari, secara teori mungkin, tetapi secara praktik sulit untuk diamalkan. Syarat yang pertama ayyakuna al-hadis lahu aslun 'am fi syara'. Hadis ini pertama dia memiliki asal yang umum, artinya ada dasar hukumnya dari syariat. Kemudian yang kedua, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang lain. Kemudian yang ketiga, seseorang itu tidak boleh dia meyakini bahwa itu hadis Rasulullah SAW ketika dia mengamalkannya. Kemudian yang keempat, hadis itu bukan hadis dhaif jiddan, bukan hadis yang sangat lemah, tetapi dia harus beramal dengan hadis yang dikatakan dhaifun munjabir atau dhaif biasa. Yang mungkin karena hadis dhaif atau dhaifun munjabir adalah hadis yang mungkin dia naik ke dalam derajat hadis hasan li ghairihi namanya. Lianna al-hadis ad-dhaif bukan dhaif jiddan idza ta'addadat turuquhu yartaqi ila darajati hadis al-hasan li ghairihi. Karena hadis yang dhaif yang tidak dhaif jiddan, tidak sangat dhaif, itu mungkin dia naik menjadi hadis yang hasan li ghairihi karena dia banyak sanadnya atau dikuatkan oleh hadis yang lain. Jadi itu dan itu secara tatbik. Sekarang siapa yang bisa, kata para ulama, siapa yang bisa, itu tidak mudah menentukan hadis ini termasuk golongan hadis dhaif jiddan atau hadis dhaif. Itu tidak mudah. Sehingga orang secara praktik, kemudian yang kedua, dia tidak boleh meyakini bahwa itu adalah hadis. Karena dia sekarang fi syak, karena dia dalam keadaan syak apakah itu betul hadis Nabi atau tidak, karena dia tidak memenuhi kriteria hadis yang makbul seperti yang diterangkan oleh para ulama hadis. Tetapi orang sebenarnya kenapa dia pusing beramal dengan hadis yang dhaif? Banyak hadis-hadis yang sabit, yang sahih, hasan yang bisa dijadikan sandaran dalam fadailul amal. Tolong tuliskan definisi hadis sahih. Jazakumullah khairan. Ana tulis. Jadi saya ulangi, ma naqalahu adlun tamud dhabti muttasil as-sanadi min ghairi atau ghaira muallin wala syadz atau min ghairi illatin wala syadz. Bisa atau ghaira muallin wala syadz. Di sini ada pertanyaan, apakah hadis ini dhaif atau tidak? Khalaqtuka binuri wa khalaqtul anbiya binurik. Ini hadis palsu, ya, hadis palsu ini yang dijadikan sebagai dalil bahwa semua ciptaan Allah itu diciptakan dari nur Muhammad. Berapa macam hadis yang boleh dijadikan dalil? Apa maksud kata-kata ala syarti syaikhain? Macam hadis yang boleh dijadikan dalil itu ada dua secara umum, hadis sahih dan hadis hasan. Walaupun sebagian ulama mentafsil hadis sahih li dzatihi, sahih li ghairihi sebenarnya sama, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Tentu dengan maratib yang disebutkan. Jadi yang secara umum, tapi hadis hasan dan hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah dan dia dianggap atau digolongkan ke dalam hadis yang makbul, yang bisa diterima. Adapun maksud kata-kata ala syarti syaikhain, maksudnya hadis itu memiliki syarat Bukhari dan Muslim. Dia bukan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi memenuhi kriteria persyaratan hadis Bukhari dan hadis Muslim. Karena para ulama membagi hadis sahih itu menjadi 7 maratib. Ada 7 maratib hadis sahih yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ma akhrajahu al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
ma akhrajahu Muslim, yang diriwayatkan ma kana ala syarti syaikhain, yang merupakan persyaratan Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat. Ma kana ala syarti al-Bukhari, yang merupakan persyaratan Al-Bukhari sendiri. Ma kana ala syarti Muslim, yang merupakan persyaratan Muslim. Yang ketujuh, yang kedua, ma kana ala ghairi syartihima wa huwa sahih, yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim dan dia tetapi hadisnya sahih. Karena Imam Bukhari dia memiliki syarat yang jauh lebih kuat daripada Imam Muslim, di mana Imam Bukhari mensyaratkan setiap rawi dan orang yang dia meriwayatkan darinya, di antara guru dengan murid, harus di situ ada sejarah tentang subut liqa at-tilmidh wa syekh. Jadi harus ada keterangan dari sejarah bahwa antara murid dengan gurunya ada pertemuan. Wala yusyarat wala yaqtasir ala al-mu'asarah, tidak dia membatasi dengan hanya mu'asarah seperti riwayat Muslim, Jadi itu yang dimaksud dengan ala syarti syaikhain, maksudnya menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis itu tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi dia memiliki kriteria hadis Bukhari dan Muslim. Seseorang bila menjumpai hadis yang dhaif, akan tetapi luarnya, maksudnya mungkin maknanya, akan tetapi maknanya sesuai dengan hadis sahih, mereka menghukumi hadis dhaif itu jadi sahih. Jadi bagaimana sikap untuk menjelaskan hal ini? Pertama, para ulama sering mengitlaqkan begini, hadzal hadis sahih, hadis ini sahih. Kalau dia mengatakan hadzal hadis sahih, maksudnya sahihun sanadan wa matnan. Karena ada hadis dia sahih sanadan wa laysa bisahihin matnan. Ada hadis yang sahih sanadnya, tetapi dari sisi matan dia tidak sahih. Misalnya hadis syadz, yang di situ disyaratkan sebagai hadis sahih, dan tidak, maksudnya hadis sahih di sini yang bisa dijadikan hujjah. Karena kalau dia hadis itu dia sahih, walaupun secara sanad dia sahih, tapi kalau dia menyalahi sanad yang lebih kuat atau sanad hadis thiqat, orang-orang yang lebih banyak daripada kalangan thiqat, maka digolongkan dia ke dalam hadis dhaif walaupun secara sanad asalnya dia sahih. Kemudian ketika para ulama mengatakan misalnya isnaduhu sahih, maksudnya hadis ini syaratnya sahih walaupun mungkin dari segi matannya dia tidak sahih atau dia mansukh misalnya. Dan kalau dia mengatakan hadis misalnya hadis ini misalnya dia sahih, bukan berarti kemudian dia pasti mutlak, misalnya dia boleh jadi misalnya dari sisi sanad ini dia sahih tapi dari sanad yang lain dia dhaif. Maka orang kalau misalnya menghukumi satu hadis ini misalnya dia dhaif, sanadnya di sini belum tentu bahwa dia berarti dia dhaif secara keseluruhan, karena boleh dia jadi sahih dari sanad yang lain. Jadi kalau yang berkaitan dengan pertanyaan ini, kalau hadis itu misalnya dhaif tetapi maknanya sesuai dengan hadis sahih, pertama harus dicek dulu sanadnya. Kalau dia sanadnya tidak sahih, maka dikatakan dia tidak sahih. Tapi para ulama kadang-kadang mengitlaqkan bahwa maknanya hadis ini sahih, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa dia sanadnya tidak sahih karena tidak memenuhi kriteria daripada hadis sahih. Jadi itu yang maksud. Allah taala.